Halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dicegah berangkat karena kapal penuh sesak, seorang calon penumpang di Ternate mengamuk dan cekcok dengan petugas. Berjualan di badan jalan, ratusan lapak pedagang kaki lima di Buru Selatan dibongkar paksa petugas. Polres Halmahera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal, ratusan tromol dan material emas disita polisi. Seorang calon penumpang mengamuk dan terlibat cekcok dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Ternate. Kejadian ini terjadi di pelabuhan penyeberangan Ternate Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kota Ternate. Penyebabnya penumpang yang bernama Ramla Malik, warga Kecamatan Hiri, Ternate ini dilarang berangkat ke kampungnya dengan kapal laut sebab kapal telah memenuhi batas kapasitas. Ia kemudian protes hingga terlibat adu mulut dengan seorang petugas Dinas Perhubungan di ruang tunggu pelabuhan. Bahkan keduanya terlibat adu mulut hingga terjadi kontak fisik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Muhtar, mengatakan tindakan anak buahnya melarang Rahma berangkat untuk mencegah kecelakaan di laut. Ini bentuk kesepakatan untuk bagaimana orang minimalisir laka laut, sehingga pun penumpang setelah pelabuhan ini diresmikan, harapannya kita berjalan resmi dan formal, sehingga bentuk-bentuk manifest itu tercatat secara rapi, penumpang yang naik itu tidak melebihi kapasitas. Cuman mungkin kemarin kondisi di lapangan sedikit agak berbeda, mungkin ibu itu mau naik terus ditegur oleh petugas, makanya ada perselisihan. Kasus yang terjadi Minggu sore ini kini menjadi atensi pemerintah Kota Ternate agar mendatang tidak lagi terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Petugas gabungan Satpol PP serta Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan menertibkan lapak pedagang kaki lima di bahu jalan kawasan Pasar Modern dan Kaiwait, Kota Nambrole, Buru Selatan. Penertiban terpaksa dilakukan karena para PKL berjualan di atas badan jalan hingga mengakibatkan kawasan ini macet dan kumuh. Pedagang pun pasrah menyaksikan pembongkaran ini. Dalam penertiban ini puluhan lapak jualan dibongkar petugas. Selanjutnya, meja-meja material lainnya dipindahkan ke depan rumah. Petugas melakukan penertiban terhadap lapak PKL karena sudah sering diingatkan namun tidak diindahkan. Akibat banyak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Modern dan Kaiwait menyebabkan kesemrautan dan kemacetan di kawasan ini. Dengan penertiban para pedagang kaki lima dan khususnya untuk penjual ikan yang melakukan penjualan pada bahu jalan. Pada hari ini kita lakukan operasi mulai dari sekitar pelabuhan, terus di daerah Wainono, dan sebagian besar di daerah pasar. Nah, penertiban ini dimaksudkan untuk bisa memberikan dampak baik, apakah itu untuk penjual dalam rasa nyaman, terus juga kepada pembeli supaya semua itu bisa terakses dan baik. Selain itu memang misi besar itu untuk melakukan perubahan wajah kota sehingga kota ini tidak terkesan kumuh. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengimbau para pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang sudah diatur sesuai aturan dari pemerintah Buru Selatan. Karena jika melanggar akan ditertibkan demi kenyamanan para pelintas. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan.
Warga di kawasan THR2 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang tinggal sekitar bantaran sungai makin cemas. Sebab talut puluhan meter di bantaran sungai di kawasan ini semakin ambles usai diterjang banjir. Talut ini ambles akibat pondasinya tergerus banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kalau yang ini baru saja, Bu? Kalau yang ini baru saja. Sampai sekarang belum ada realisasi dari Belum ada. pihak terkait belum ya? Belum. Ibu dorang di sini was-was tidak pada saat Was-was. musim hujan deras. Karena pernah kejadian kan banjir besar sampai di atas longsor. Oh, jadi ini kan kayak trauma lain. Jadi bagaimana, Bu? Ya, Harapan ibu harapan dorang semoga pemerintah bikin cepat supaya ketemu warga lain. yang tidak was-was lagi Sing ya? was-was. Masalahnya nih, kalau dia meramat ada rumah di situ. Rumah juga bisa kena dampak lah karena dekat dengan kali tuh. Warga di bantaran sungai THR2 mendesak pemerintah Kota Ambon segera memperbaiki talut ambles agar terhindari dari bencana. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Pasar Mardika Baru Kota Ambon kembali sepi melompong. Sebab ribuan pedagang yang sebelumnya direlokasi dari trotoar serta badan jalan Pasar Mardika Baru, kini kembali ke badan jalan serta trotoar. Belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga akibat kurangnya pembeli sehingga dagangannya tidak laku terjual. Orang beraktivitas seperti biasa, tapi pengunjung yang pernah ada. Soalnya karena katong ini sudah lantai 3-4. Pengarah tanggal lift. Tanggal lift dan jalan. Pedagang-pedagang sayur yang di bawah, yang lantai 1, lantai 2, yang pisang dan lain-lain, mereka kan semua sudah jualan di luar. Otomatis kan aktivitas di bawah tidak ada sama sekali. Bagaimana orang mau naik katong di atas di sini? Terkait kondisi ini, pemerintah Kota Ambon berjanji akan menertibkan PKL yang menduduki badan jalan dan dikembalikan lagi ke dalam pasar. Nah, langkah pemerintah kota hari ini adalah kita menertibkan sesuai dengan kewenangan kita. Terminal tidak ada lagi tempat untuk berjualan para pedagang kaki lima. Kemudian pedagang yang berjualan di badan jalan baik di Pasar Mardika maupun di Pasar Batu Merah itu akan kita tertibkan. Kita akan membentuk tim penertiban ya lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi dan juga aparat TNI Polri. Sebelumnya ribuan PKL direlokasi ke Pasar Mardika Baru untuk memperindah kawasan pasar serta wajah Kota Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.